kayaknya nama targetnya ceritanya nih. Dideketin sama kerisnya, airnya jalan nih, air kertasnya jalan. Mendekat dia. Mendekat lagi. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar sebuah ajian atau benda yang diyakini memiliki energi, yang diyakini memiliki kesaktian, dan benda ini cukup dikenal di Indonesia, yaitu adalah semar mesem. Nah, semar mesem selama ini tuh dikenalnya atau dimarketinginnya adalah benda yang dapat memikat wanita. Kalau dipakai wanita dapat memikat pria. Dan katanya juga ini bisa untuk menarik rezeki dan semacamnya. Sebenarnya guys, ini kalau gue pelajari ya, semar mesem itu, keris semar mesem tepatnya, itu adalah merchandise dari para penggemar semar zaman dulu, wayang semar tuh. Nah, wayang semar itu dikenal sebagai jelmaan dari dewa dulu di cerita pewayangannya ya, karena kebetulan bokap gue juga itu pecinta pewayangan. Nih, bisa tonton di video ini nih. Itu juga udah dibahas tuh tentang dunia pewayangannya sedikitnya. Lalu karakter Semar ini dikenalnya tuh sebagai orang yang rendah hati. Terus juga dari fisiknya tuh nggak terlalu ganteng, gendut kayak gitu, tapi disukai sama banyak orang. Nah, makanya dari itu ada kata-kata mesem. Mesem sedikit orang langsung suka tuh kalau di karakter wayangnya ya. Nah, karena itulah banyak orang yang ngefans sama karakter Semar ini. Dibuatlah keris semar mesem. Tapi zaman dulu ya, karena memang mistik-mistikan itu laku banget di Indonesia, cara menjual atau marketingin keris semar ini dengan cara bikin cerita seolah-olah ini siapapun yang punya bisa seperti Semar, disukai sama banyak orang, disukai sama lawan jenis mudah, tinggal menjentikan jari, seolah-olah kayak gitu. Nah, makin kesini dunia perdukunan keluarlah nih kreativitasnya untuk menunjukkan seolah-olah keris semar ini beneran ada keajaibannya. Kayak contohnya yang akan dibahas di video ini, yaitu membuat sebuah kertas, cari kertas mendekat ke kerisnya. Padahal itu mah ya permainan. Bahkan ini nggak bisa disebut sulap juga atau trik. Ini sebenarnya permainan doang. Dan siapapun bisa mempraktekkan. Untuk memperjelas keajaibannya, kita tonton dulu video yang dipraktekkan oleh dukun-dukun di luar sana dalam memarketingi atau menjual keris semar mesem ini. Video pertama ini dari YouTube nih. Aduh, ada musiknya, kita matiin aja. Kita mute musiknya. Nah, keris semarnya air ditaruhin kertas, bertuliskan, ada tulisannya nih, kayaknya nama targetnya ceritanya nih. Dideketin sama kerisnya, airnya jalan nih, air kertasnya jalan. Sakti. Seolah-olah ini kerisnya yang menarik kertasnya. Lah, kalau kayak gini pembuktiannya, ya berarti keris semar itu bukan menarik lawan jenis dong, tapi menarik sebuah kertas. Lu, ini kesaktiannya kan kalau emang mau pembuktian, ya udah keris semar mesemnya itu kamu kantongin, terus lihat di tempat umum, tiba-tiba banyak cewek yang ngajak kenalan kayak gitu. Itu harusnya pembuktiannya dalam promosi marketingin dari keris semar ini. Kenapa kertas yang mendekat? Emang lu kira wanita itu terbuat dari kertas? Kan kagak. Kadang-kadang orang ini seolah-olah analogi gitu ya. Video kedua ini datang dari TikTok. Aduh, tetap ada aja suaranya ya. Oh, kalau ini nggak dari awal nih ya. Dia langsung cut, langsung mendekat gitu ya. Sama nih prakteknya. Tuh, tapi ini nggak dari awal kertasnya ditaruhin guys, di tengah-tengah udah.
Terus baru diulang yang kedua kalinya dan mendekat. Oke. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kita lihat dulu komentar-komentarnya. Apakah ada yang percaya ini beneran atau memang semua masyarakat Indonesia udah waras dan menganggap itu hanya sekedar permainan. Komentar pertama ini menarik untuk dibahas nih. Mau ada kodam, bukan godam. Atau tidak, tergantung orangnya. Kekuatan ada di tangan Allah. Itu cuma perantara saja. Ingat, di atas langit masih ada langit. Walaupun kita tidak memungkiri dunia goib itu memang ada. Walaupun kita tidak, maksudnya gimana? Walaupun kita tidak memungkiri dunia goib itu memang ada. Mungkin kata tidaknya harusnya nggak ada. Walaupun kita pungkiri atau tidak bisa kita pungkiri, itu dunia goib itu memang ada. Nah, ini perlu diluruskan banget nih guys. Dia bilang itu hanya perantara, seolah-olah ikhtiar. Ini kata-kata dukun nih. Pakai jimat itu nggak apa-apa, ini kan perantara doang. Pakai mantra ini nggak apa-apa, ini kan ikhtiar doang. Enggak guys, itu ikhtiar yang salah tuh. Ya, itu ikhtiar dungu yang kayak gitu. Ya, hati-hati dibodoh-bodohi sama dukun untuk kamu membeli hal-hal yang bodoh. Kayak jimat-jimatan dan semacamnya. Karena jimat-jimatan ini bukan hanya bodoh, tapi juga dilarang oleh hukum Indonesia di pasal 546 KUHP. Di pasal 546 KUHP itu jelas Indonesia melarang bagi siapapun menjual, membagikan, bayangin, membagikan secara gratis aja nggak boleh. Memiliki ketersediaan, tuh memiliki aja nggak boleh. Benda yang diyakini memiliki jin atau khasiat atau kesaktian atau kodam dan semacamnya tuh, atau bertuah, itu nggak boleh guys di Indonesia. Dilarang oleh hukum Indonesia di pasal 546 KUHP. Dan itu bisa dikenakan penjara 3 bulan. Saya berharap banget sih ini pasal ini diperkuat lagi di Indonesia gitu. Jangan hanya 3 bulan, berapa tahun gitu. Karena ini masuknya unsur penipuan. Dan kalau sampai ada yang beneran beli, ini bisa dijungtoin lagi nih, bisa digabungin lagi dengan pasal lain. Dengan pasal 378 KUHP atau pasal penipuan tuh. Itu baru berasa tuh berapa tahun gitu. Jadi jelas nih Indonesia melarang. Maka dari itu nggak bisa guys, jimat itu perantara, nggak bisa. Kalau misalkan lu beli sesuatu dari jarak jauh, perantaranya Shopee, itu baru bisa. Perantaranya Tokopedia, itu baru bisa masuk akal gitu, waras gitu. Kalau misalkan kamu pengen dapat jodoh, perantaranya keris semar mesem, lah ini bukan perantara, ini kebodohan namanya gitu. Kalau kamu misalkan mau dapat jodoh, perantaranya adalah misalkan orang tuanya gitu. Kamu deketin orang tuanya biar dapat persetujuan anaknya nih, biar bisa kamu nikahin gitu. Itu baru perantaranya adalah orang tua. Ini kan ikhtiar yang dungu kayak gini. Ini sama aja kayak misalkan kamu pengen nyari rezeki, ikhtiarnya adalah mencuri. Mencuri kan ikhtiar. Lah, tapi itu ikhtiar dungu, merugikan orang gitu. Dalam hal jimat ini bukan merugikan dalam hal uang ya. Ini merugikan dalam hal otak waras atau keimanan atau agama nih. Maka dari itu jimat udah mah dilarang agama, dilarang oleh Indonesia juga. Ya, jadi nggak bisa sekali lagi dibilang ikhtiar atau perantara, nggak bisa. Komentar kedua ini dari Abdul Rosyad Sadana. Love kayak ditarik. Oh, dia mikirnya ini ditarik pakai benang gitu. Enggak guys, ini gue infokan bahwa ini nggak ditarik pakai benang. Ya, adegan-adegan kayak gini. Ini bisa dibuktikan secara langsung juga permainan seperti ini. Nanti gue bongkar rahasianya, gue praktekin juga. Yang kedua dari Krisnaa 4510. Pernah tes seperti ini tapi kertasnya nggak ngikutin. Kapok beli yang beginian. Saya nggak tahu apa saya dikasih yang palsu. Nah, itu ketika kamu ngelihat misalkan videonya kayak tadi di YouTube atau TikTok, ada orang menjual kayak gini, pas beli nyampe di kamu, saya berani jamin kalau kamu nggak tahu rahasianya, kamu mau nyoba nungguin kertasnya jalan juga kagak bakal bisa jalan guys, nggak bakalan, karena nggak ada yang asli atau palsu. Yaitu benda mati biasa gitu. Bahkan nggak pakai keris semar juga bisa, ya pakai sendok gitu bisa sebenarnya. Atau pakai cincin biasa gitu bisa. Yang penting benda berkecil sih. Ada komentar lagi Bintoro Siswanto 5777. Semarmu mantap mas. Dibilang mantap. Jangan ditiup om. Ah, ini ada juga yang berpendapat ini ditiup pakai angin. Enggak guys. Ada lagi dari Nawi Pamungkas. Nah, ini calon korban nih. Wih, fotonya mah rapi ya. Berapa mas kawinnya bosku? Bisa minta nomor WA Anda? Wah, ini padahal fotonya rapi tapi kewarasannya nggak rapi ya. Dia percaya sama video kayak gini. Allahu Akbar.
Atas nama Moloro Official 4940. Pesulap merah, tolong dong bongkar triknya. Oke, sekarang gue bongkar. Siapapun minta tolong baik-baik, insya Allah gue ikutin. Ya bang, di kertasnya tulisan apa? Di kertas mau tulisan apapun itu kayaknya kalau di video ini tulisannya itu guys, kayak target gitu. Contohnya kayak Risa gitu. Calon targetnya tuh untuk ngebuktiin nih si Risa bakal mau gitu. Tapi namanya doang, bukan orangnya. Ada lagi atas nama Bayu Haryanto 4340. Ini dimaharin tidak mas? Nah ini calon-calon korban nih. Banyak banget ya yang masih percaya sama video kayak gini. Allahu Akbar. Nah itu adalah video-video yang di YouTube. Sekarang kita lihat video-video di TikTok. Ini kasihan guys. Pengguna TikTok tuh kan kebanyakan SDM menengah ke bawah ya, dalam literasi, dalam pendidikan. Nah ini banyak banget yang mau ketipu nih. Kayak contohnya, nyimak mahar semar mesem tuh dari Mas Jun, dikasih WA-nya. Ngonten iku pripun carane mbah. Nah ini ada juga yang nanya kalau konten kayak gitu gimana caranya. Dia udah menganggap ini hanya sekedar konten. Nice, tapi jangan sampai menganggap itu jin beneran. Nanti diinfoin sama yang punya nomornya ini nganggapnya jin beneran lagi. Ini kayaknya nomornya si dukun nih, Yud Wingit nih. Si Yud Wingit ini yang penguploadnya ya. Terus dari akun Iya A Iki, masih adakah semarnya? Nah ini calon korban ini udah nanya stok nih, biasanya dikit lagi mau ditipu nih. Mau berarti dia minat untuk ditipu nih. Terus ada yang namanya Ucup nih, Siti Nurhalimah bang, pengen aja bersatu lagi, semoga rezeki abangnya lancar. Oh mau nulisin namanya Siti Nurhalimah di situ ya. Terus ada lagi user 7930, mahar pinten G tuh. Banyak di TikTok tuh orang-orang yang gampang banget dibodohi dan gampang banget ditipuin kayak gitu. Tuh banyak banget yang minat langsung. Mantap semar mesemnya Pak Jos. Ya. Allahu Akbar. Terus ada lagi nih, user 21339703021. Kok bisa begitu ya? Apa mesti nama yang di kertas selalu bisa tertarik ke arah keris? Tuh. Jadi seolah-olah nih nama yang di kertas itu melambangkan orangnya. Dites nanti orangnya seolah-olah bakal ngedeketin lu juga. Enggak kayak gitu Bambang. Kagak mungkin, itu nama doang. Dan itu juga permainan doang. Nanti gue bongkar rahasianya. Terus dimaharin boten bah. Dimaharin gak mbah? Atas nama Mamas Acil. Tuh itu calon korban juga tuh. Terus ada lagi nih Risna_67. Cara aktifin kodamnya gimana? Tuh banyak masyarakat Indonesia yang percaya dengan pembodohan-pembodohan kodam kayak gini. Aktifin kodamnya, nanti disuruh puasa, disuruh baca ini 1000 kali, baca itu 1000 kali, diikutin, tapi akhirnya tidak berefek apapun. Dan ketika tidak berefek apapun dia akan stres, dan ketika stres dia mulai itu ngomong-ngomong sendiri. Nah itu guys, sebenarnya orang yang stres ketika belajar ilmu-ilmuwan bodoh kayak gini, itu bukan karena dia nggak sanggup untuk mencapai kesaktiannya, tapi dia sakit hati terhadap apa yang dia lakukan selama ini ternyata nggak ada dampaknya. Dan ketika nggak ada dampaknya, dia nggak mau menerima bahwa dirinya itu gampang ditipu. Sehingga mencari-cari cara, wah berarti gue kurang apa ya, stres akhirnya berhalusinasi akhirnya jadi ODGJ. Seolah-olah dia sakti gitu. Jadi bukan karena dia nggak mampu menjalankan ritualnya terus stres, bukan. Tapi karena dia nggak mampu mengakui diri dia itu ditipu selama ini. Sehingga stres dan jadi ODGJ gitu. Ya hati-hati dengan kedunguan-kedunguan seperti ini. Ini miris banget guys kalau baca-bacaan komentarnya. Nanti kalau udah beli terus dicoba, nanti nggak bergerak, si dukunnya akan alasan lagi tuh. Wah itu kamu menjalankan pantangannya kali. Wah kamu itu berarti terlalu kotor energinya, sini saya bersihin. Nah ini kan parah nih kalau bayangin. Kalau dia cewek yang beli, terus cakep, gemoy, pulen. Mampus tuh kalau dia ngelapor ke dukunnya, ini kok gagal ya? Wah, kamu kotor berarti, sini saya bersihin, perlu ada cairan yang keluar dari tubuh kamu. Sini saya bantu untuk mengeluarkan cairannya. Nah, itu udah jadinya dukun sakne. Maka dari itu sekali lagi ikhtiar itu ada dua hal. Yaitu ikhtiar yang benar, yang waras, dan ikhtiar yang dungu. Ya, kayak misalnya mau nyari jodoh, ikhtiarnya adalah perantaranya ya teman kamu misalkan, kenalin gue dong sama sana gitu. Kamu deketin temennya, dia tuh orangnya kayak gimana sih, kamu berusaha kenal. Itu baru perantara yang bener, itu baru ikhtiar yang bener. Lebih jos lagi kalau kamu deketin orang tuanya langsung. Jadi atas saran dari orang tuanya tuh. Jadi itu cara ngejebak ya. Karena kan jodoh itu ya dijebak ya.
Kalau nggak dijebak ya menjebak. Oke, sekarang langsung aja guys kita praktekkan dulu. Seperti biasanya di ilmu merah nggak boleh ngejek doang, nggak boleh ngehina doang. Kita pasti akan bongkar rahasianya plus praktekkan sama persis. Langsung aja cek di out. Bus. Oke guys, langsung aja. Sebelum kita bongkar rahasia, kita praktekin dulu bagaimana praktek yang tadi di video. Di sini gue sudah ada piring dan air. Terus juga sudah ada keris semar kuncup. Nih, bisa dilihat. Ini bagus banget tuh ya desain-desainnya. Ini murah di toko-toko alat dukun kayak gitu. Ini harganya sekitar 6.000. Ada juga yang jual 10.000. Sekitar segitu, paling mahal 10.000 rupiah. Sekecil ini. Nah, ini kenapa disebut kuncup? Karena ujungnya kuncup. Kalau yang agak bulat itu yang disebut semar mesem biasanya. Nah, langsung aja kita akan praktekin. Sini juga udah ada kertas. Kertasnya normal seperti biasa, ya. Ini anggap aja gue udah tulisin kintil. Nah, langsung aja kita taruh di atas airnya seperti ini dan kita tunggu. Mendekat ya. Mendekat lagi. Wih, kayak gitu guys. Ya, berhasil nih. Langsung aja kita bongkar rahasianya. Nah, mungkin ada yang berpikir tadi pakai kipas, ya kan? Ya, nah kita akan praktekin dulu nih. Pakai kipas nggak efektif. Gue udah ada punya kipasnya. Ngerinya kalau misalkan kamu mikir pakai kipas, nanti ada dukun yang mempraktekkan ini nggak ada kipasnya. Terus kamu ngelihat langsung, kamu mikirnya, wah ini nggak ada kipasnya nih. Jangan-jangan ini asli. Nah, kita buktiin dulu. Lihat, kita nyalain. Nah, kalau kipas nih, lihat sini teman-teman, di airnya itu getar tuh ya, karena ketiup angin. Kalau ini ditaruh nih tuh bisa, tapi kayak ada getaran-getaran di airnya tuh. Dan khawatirnya sekali lagi ada dukun yang mempraktekkan ini secara langsung nggak ada kipasnya. Nanti kamu mikirnya, wah itu mah yang asli gitu. Ini gue buktiin dulu pakai kipas nih. Ya. Kalau untuk sekedar video mah ini bisa, betul. Nah, kalau misalkan dipraktekin langsung, nggak pakai kipas. Nah, kalau nggak pakai kipas, sebenarnya caranya gini guys. Ini mau pakai ini sebenarnya, ini pakai ini sakti sih yang nemuin permainan ini ya. Karena sengaja untuk dijatuhinnya gitu. Nih, dijatuhinnya seperti ini caranya. Ini sebenarnya sakti sih yang nemuin ini nih guys. Karena beneran diperhitungkan nih pakai keris semar mesem, karena sengaja untuk ngejatuhin ke bawahnya nih, lihat. Nih, rahasianya sebenarnya dari jatuhin kerisnya ke bawah. Ketika ini ditaruh, nggak mungkin bergerak, tapi dia sengaja jatuhin gitu. Ini untuk membuat gelombang airnya. Tuh, gelombang airnya ke sini. Pada saat ini ditarik lagi. Nah, ini gelombang airnya yang pertama itu harus kenceng. Tadi kalau kamu lihat ya, itu videonya dicepetin tuh. Dan mungkin dia ngambil beberapa kali take. Karena ini pertama kali yang nyeburin gini, ini gelombangnya harus kenceng guys. Nih, tuh. Untuk dia ngebuat jalan. Set, ketika ditarik lagi, no, masih ada gelombang ke sini lagi. Mendekat lagi. Ya kan? Nah, rahasia simpelnya sebenarnya adalah adegan dia menjatuhkan ininya. Kalau nggak pakai dijatuhin ya nggak mungkin bisa buat gelombang atau buat jalan. Jadi nih, misalnya nggak pakai ini nih, coba kamera. Nih, ini ditaruh doang, kayak gini. Ini kita buat gelombang. Gelombang ke arah sini, tuh, dia jalan. Set, kita geser lagi. Nanti ini jalan lagi, maksimal 2 kali guys. Karena gelombangnya tersisanya 2 kali. Dan yang keduanya ini biasanya dicepetin tuh. Dia sisa-sisa gelombangnya doang yang membuat kertasnya jalan ke sini. Tuh, masih jalan ya. Tuh. Ini efek dari gelombang yang tadi digituin. Nih, tuh, digituin. Makanya dia jalan. Nah, ya. Jadi dari gerakan ininya. Coba kalau praktekin nggak pakai ngejatuhin kerisnya, langsung aja. Nih, set, didiemin gitu. Nggak mungkin bisa. Ya. Jadi udah tahu ya rahasianya bahwa ini sebenarnya permainan doang dari mengatur gelombang air. Oke? Mungkin begitu aja video kali ini. Semoga bisa
mencegah kamu dari penipuan-penipuan sejenis ini, karena tadi di komentarnya banyak banget itu calon-calon korban yang ingin membeli kebodohan semacam ini. Ini sekali lagi, ini merchandise doang guys, bagi para penyuka karakter Semar di pewayangan gitu. Dan ya untuk koleksi doang sih nggak masalah, ini murah juga kalau di toko alat dukun di Jakarta tuh, di Pasar Rawabening itu sekitar 10 ribuan kalau di Rawabening. Kalau di online tuh ada yang 7 ribu, 8 ribu ada yang jual. Ya, jadi hati-hati dengan penipuan-penipuan sejenis ini hanya benda mati biasa, barang koleksi. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.